Terbaru, mengejutkan eksekutor sangat terlatih, hingga ada dua kemungkinan para pelaku mengeksekusi korban. Namun jangan lupa subscribe, agar tak ketinggalan kabar terbaru. Jika sudah, mari ke videonya. Dengan berbagai alat bukti yang diolah penyidik kepolisian mulai dari olah TKP, DVI, pemeriksaan patologi atau forensik, DNA, rekaman CCTV, lie detektor hingga barang bukti yang terkait dengan IT, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Sumi Hastri beberapa waktu yang lalu. Bahwa pelaku pembunuhan di Subang lebih dari satu dan melakukannya sangat profesional sehingga lama pengungkapannya, polisi dalam menangani kasus Subang ini. Menurut Dr. Hastri bahwa DNA dan luka pada tubuh tidak akan berbohong. Tidak ada kejahatan yang sempurna, kata Dr. Sumi Hastri. Dari hasil autopsi pertama yang dilakukan Dr. Sumi Hastri, bahwa korban Amalia sebelum dibunuh, melakukan perlawanan kepada pelaku sehingga terjadi kontak fisik antara pelaku dan korban. Kita cari petunjuk lain di tubuh jenazah. Dari seluruh kasus pembunuhan, tubuh manusia itu menyimpan petunjuk yang luar biasa, petunjuk emas, kata ahli forensik Dr. Hastri. Menurut Dr. Sumi Hastri bahwa DNA dan luka pada tubuh tidak akan berbohong. Baru-baru ini, YouTuber Freddy Sudaryanto yang juga seorang pelatih taekwondo menganalisa soal eksekutor yang telah menghabisi korban. Melihat luka-luka yang ada di jasad korban, terutama di jasad Amel, ada kemungkinan eksekutor yang menghabisi nyawa Amel di pembunuhan Subang adalah orang yang lebih kuat daripada korban dan terlatih dalam menangani masalah ini. Dari kanal YouTube Freddy Sudaryanto Sport, Freddy mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pelatih taekwondo, yang telah menjalani profesi itu selama 30 tahun. Tetapi ini hanya asumsi saya pribadi, bukan berarti benar. Ini asumsi saya sebagaimana pengalaman saya di lapangan, ungkap Freddy Sudaryanto. Berdasarkan pengalaman melatih dan bertarung menghadapi berbagai karakter, postur dan kekuatan lawan, sehingga Freddy bisa menggambarkan kekuatan lawan baik dari segi berat badan, tinggi badan, percepatan dan sebagainya. Dalam kasus pembunuhan di Subang ini, Freddy Sudaryanto mengemukakan, melihat dari kondisi jasad korban, terutama di jasad Amel, ditemukan luka-luka di bagian muka, serta lebam hitam di bagian matanya. Jika melihat dari postur Amel, Freddy melihat sosok Amel yang masih berusia muda yakni 23 tahun, dan postur tubuh yang tidak gemuk atau ramping. Dengan wanita postur seperti itu, Amel dinilai masih punya power atau kekuatan serta dan kelincahan bagus untuk bisa melawan semaksimal mungkin terhadap pelaku. Dengan gambaran ini, Freddy mengasumsikan bahwa eksekutor yang menghabisi Amel pelakunya masih muda karena punya kekuatan dan terlatih lebih daripada korban Amel. Bisa saja orang tua tapi punya kekuatan lebih. Kalau orang tuanya biasa saja yang tidak terkondisi fight atau terlatih, kemungkinan bisa saja kalah oleh perlawanan Amel, ungkapnya. Jadi kesimpulan eksekutor yang menghabisi nyawa Amel di kasus pembunuhan Subang ada dua kemungkinan, yakni pelakunya masih muda dan walaupun pelakunya orang tua, maka dia adalah orang tua terlatih. Freddy menyerahkan semua sepenuhnya pengungkapan tersangka pembunuhan Subang ini kepada tim penyidik dan berharap kasus segera terungkap tidak begitu lama lagi. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.